Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran IPA. Kita akan lanjut materi tentang kalor ya. Setelah pekan lalu belajar kalor tentang faktor-faktor yang berpengaruh ke banyaknya kalor yang dibutuhkan gitu ya untuk memanaskan suatu benda. Oke, kita lanjut ke materi kalor berikutnya. Yang jelas, dalam materi kalor ini jangan sampai tertukar dengan suhu ya. Pengertian suhu sudah dibahas pekan kemarin. Suhu itu adalah derajat atau angka ya yang menunjukkan panas dinginnya suatu benda. Sementara kalor sendiri memang ada hubungannya dengan suhu. Jadi kalor itu adalah energi yang berpindah, umumnya dari suhu tinggi ke suhu rendah. Baik, bahasan lanjutnya adalah di sini kita akan berbicara tentang iya, kalori itu adalah bentuk energi berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena adanya perbedaan suhu. Sudah kita bahas pekan kemarin, satuan internasionalnya adalah joule, tapi masih ada juga yang menggunakan kalori ya. Umumnya biasanya kalori itu digunakan untuk eh, kalor yang terkandung atau energi yang ada di dalam bahan makanan umumnya ya. Nilai satu kalori itu adalah artinya ya, banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 kilogram air agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Itu pengertian dari 1 kalori. Kemudian, hubungan antara kalori dengan joule. Jadi 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule atau 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori. Ini sebetulnya akan berpengaruh pada saat pengerjaan soal ya. Jika misalkan hasil akhirnya joule diminta menjadi kalori, maka hubungan ini yang digunakan. Nah, pada pertemuan kali ini ada dua pokok bahasan utama ya yang akan kita bahas, yaitu kalor berkaitan dengan perubahan suhu benda dan kalor berkaitan dengan perubahan wujud benda. Jadi pahami dulu pernyataan ini ya, ada perubahan suhu, ada perubahan wujud. Ini akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, yang pertama, sudah kita pelajari bersama ya berdasarkan demonstrasi kemarin dan kesimpulan yang kalian buat. Jadi, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suatu benda itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah bergantung pada jenis benda itu sendiri. Kemarin kita membandingkan antara minyak dengan air ya. Itu ternyata kalor yang dibutuhkan itu berbeda ya. Kemudian makin besar kenaikan suhu benda, itu maka kalori yang diperlukan juga makin besar ya. Kemudian ada makin besar massa, maka kalori yang dibutuhkan juga makin besar pula ya. Ini sesuai dengan kesimpulan yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Nah, jika kita rangkum faktor-faktor tersebut, maka didapatlah sebuah persamaan ya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan Q adalah banyaknya kalor, satuannya joule. Kemudian massa, satuannya kilogram. Kemudian ada kalor jenis, ini satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya perubahan suhu itu derajat Celcius. Nah, jika kalian di soal menemukan misalkan masanya dalam bentuk gram, maka harus dirubah dulu jadi kilogram. Atau misalkan kalor yang diketahuinya kilojoule, maka harus dirubah dulu menjadi joule ya. Harus diingat-ingat lagi konversi satuan seperti itu. Didapatlah kalau dibuat menjadi sebuah segitiga ya. Ini segitiga ajaib ya, yang bisa memudahkan kalian untuk melakukan perhitungan ya. Kalau sudah hafal satu rumus, jadi rumus-rumus lainnya bisa mengikuti. Nah ini, lanjut, kalor terkait perubahan suhu benda. Q sama dengan M kali C kali delta T. Maksud segitiga ini apa? Ini sebetulnya untuk rumus. Jadi kalau dia setara, ini M, C, delta T, ini dikalikan. Jadi kalau ditanya Q sama dengan M kali C kali delta T, sisanya ya. Sekarang kalau misalkan yang ditanya M kita ambil duluan. M sama dengan, nih lihat, Q dibagi C kali delta T. Kalau ditanya C berarti Q dibagi M kali delta T. Dan kalau ditanya delta T, Q dibagi M kali C. Ini ya cara menggunakan segitiga ini. Jadi nanti kalau misalkan kita menemukan rumus lagi, terus Bapak buat sebuah segitiga, kalian harus sudah paham bagaimana menggunakan segitiga tersebut. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama ya.
Di sini ada air bermassa 500 gram dengan suhu awal 20 derajat Celcius, dipanaskan hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu tersebut. Jadi, kalau kemarin kan kalian hanya melihat demonstrasinya aja gitu ya, ada air, dipanaskan, suhunya naik. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menghitung kalor yang dibutuhkan air tersebut untuk menaikkan suhunya ya. Seperti biasa, di fisika, di awalnya kalian harus sudah terbiasa menulis diketahuinya dulu. Nulis diketahui ini menggunakan simbol-simbol tertentu ya, sesuai dengan apa yang diketahuinya, supaya kalian memudahkan dalam proses penghitungan. Dilihat dari soal ya, air bermassa 500 gram. Berarti M 500 gram, terus kita ingat satuannya, lihat di sini satuan kalor jenisnya itu per kilogram, makanya gramnya itu dirubah jadi kilogram. 500 gram itu setara dengan 0,5 kilogram. Kalau kalian lupa, cari tahu sendiri ya, karena ini pelajaran SD. Kemudian suhu awal atau T1 20 derajat, suhu akhir 80 derajat. Nah, delta T itu perubahan suhunya. Bisa suhu akhir dikurangi suhu awal. Jadi perubahannya itu 60 derajat Celcius. Ya hitung aja ya, dari 20 ke 80 berubahnya berapa. Kemudian ini kalor jenis air, ini biasanya diketahui. Kayak gitu ya, kecuali memang nanti kalau ditanyakan. Setelah ditulis diketahui, apa yang ditanya? Tentukan jumlah kalor. Simbolnya kita ingat, kalor itu adalah Q, ya. Kemudian, barulah kita coba jawab. Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya yang sudah kilogram, C-nya tinggal kita masukkan ya, 4200. Delta T, nah ini delta T ya, hati-hati. Kalian kebanyakan salah memasukkan angka di delta T-nya. Ada yang memasukkan suhu awal, ada yang memasukkan suhu akhir, tapi yang betul adalah perubahannya ya, dari suhu awal ke akhir itu berubahnya berapa? 60. Setelah kita hitung, didapatlah 126.000 Joule, atau untuk disederhanakan jadi 126 kilojoule ya. Jadi jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 500 gram air tadi ya, dari 20 ke 80 derajat adalah sebesar 126 kilojoule. Itu contoh yang pertama. Oke, berikutnya contoh soal yang kedua. Ini jika yang ditanyanya bukan kalor ya. Ini Bapak langsung kasih contoh ke yang sedikit lebih sulit ya tingkatan soalnya. Sebetulnya sih biasa aja, cuma butuh pemahaman yang lebih ya. Kita baca dulu soalnya, coba pahami dulu soalnya. Ada air bermassa 1 kg dengan suhu awal 25 derajat Celcius, mengalami pemanasan dengan besar kalor yang diterima 21 kJ. Jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan suhu akhir tersebut. Coba bayangkan dulu maksud soalnya seperti apa. Jadi yang ditanya itu adalah berapa suhu akhir air tersebut setelah dipanaskan dengan kalor sebesar 21.000 kJ. Ngerti ya? Jadi pahami dulu maksud dari soalnya. Kemudian biasakan, tulis diketahui, ini masanya 1 kg. T1 atau suhu awal 25 derajat Celcius. Kemudian kalornya ini sudah diketahui 21 kJ atau setara dengan 21.000 Joule ya, karena yang lainnya Joule ya. Kemudian kalor jenisnya sudah diketahui. Yang ditanya adalah suhu akhir. Biasanya simbolnya T2 ya. T1 T2 itu dari mana? Coba diingat-ingat, rumusnya itu Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, T2 itu akan didapatkan dari delta T tersebut. Lihat, delta T itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Berarti kalau ditanya suhu akhir, itu adalah suhu awal ditambah perubahan suhunya. Ya. Jadi delta T itu kan suhu air dikurangi suhu awal. Kalau ditanya suhu akhir, berarti
tinggal suhu awal ditambah perubahannya berapa. Ya, sementara delta T kita belum tahu, makanya di sini yang ditanya itu sebetulnya adalah delta T dulu. Delta T berdasarkan segitiga tadi ya, delta T adalah kalor dibagi dengan massa dikali kalor jenis benda. Kita masukin angkanya, ini 21.000 dibagi 1 kali 4.200. Nah, ini sebetulnya angkanya sederhana ya. Ini bisa kita coret nolnya 2 sama dengan 210 dibagi 42. Maka delta T-nya atau perubahan suhunya itu adalah 5 derajat. Apakah ini jawabannya? Bukan. Ya. Coba dipakai logikanya ya. Awalnya 25 derajat, kemudian dipanaskan. Apakah suhu airnya menjadi 5? Bukan. Jadi hati-hati, yang ditanya itu adalah suhu akhir. Jadi suhu akhir itu, suhu awal tadi ya 25 nih, ditambah perubahannya 5 derajat. Jadi jawabannya adalah suhu akhirnya 30 derajat Celcius. Nah ini ya, jadi ini adalah contoh soal yang meminta kalian ya, memaksa kalian untuk memahami soal lebih jauh, kemudian memakai nalar atau logika kalian dalam menjawab. Oke ya, awalnya 25, kemudian dipanaskan, kita ketahui kenaikan suhunya. Nah, 5 derajat ini sekali lagi bukan jawabannya. Ya, tapi ini adalah perubahan suhunya. Jadi awalnya 25, berubah suhunya 5 derajat. Kita tahu dia naik dari mana? Karena dia mengalami pemanasan. Jadi 25 tambah 5, 30. 30 derajat Celcius. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Untuk contoh soal yang misalkan yang ditanya M, yang ditanya C, sebetulnya caranya sama. Ya, coba kalian cari latihan soal yang lainnya. Ya, oke. Sampai sini silahkan dipahami terlebih dahulu. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan nanti ditanyakan ya. Baik via komen di video ini, atau misalkan japri ke Bapak ya lewat WA group juga bisa. Oke ya, ini kalor berkaitan dengan perubahan suhu. Berikutnya. Nah, kalor terhadap perubahan wujud benda. Ingat tadi kata kuncinya, tadi perubahan suhu, kan ada delta T. Kalau ini perubahan wujud benda. Contohnya adalah di sini. Misalkan ada sebuah coklat, ya. Terus kalian ingin membuat coklat dengan bentuk yang berbeda. Misalkan kalian belinya dalam bentuk batangan, ingin dicetak gitu. Jadi bentuk apa, jadi bentuk apa gitu ya. Biasanya coklat ini kan dilelehkan terlebih dahulu, ya, kayak gitu ya. Jadi dilelehkan itu adalah intinya kalor ini, coklat ini, mohon maaf, coklat ini diberi kalor. Nah, kalor itu berpengaruh terhadap perubahan wujud benda. Ya, ini contoh aja. Atau kemarin yang kita bicarakan, kalian beli coklat, coklatnya kalian genggam gitu ya, lama-lama coklatnya meleleh. Nah, itu ada kalor dari tangan kalian yang berpengaruh ke wujud coklat tersebut. Ya. Nah, bagaimana pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda? Nah, ini pasti kalian sudah pernah mengetahui ya, bahwasannya wujud benda itu kan di beberapa pertemuan yang lalu juga kita pelajari ya, di klasifikasi materi. Jadi wujud benda itu ada padat, ada cair, ada gas. Dan mereka bisa berubah. Dari padat ke cair, ada istilahnya mencair, cair ke padat istilahnya membeku, dan seterusnya. Ini kalian tentunya harus sudah hafal ya. Padat ke gas, ada istilahnya menyublim, kemudian gas ke padat mengkristal. Kayak gitu ya. Ini kalian pahami pengertiannya, di SD sebetulnya sudah dipelajari. Nah, ini ada hubungannya dengan kalor. Ya. Hubungannya dengan kalor adalah, jadi proses perubahan wujud itu, dari 3 wujud zat ini kan ada 6 ya, 6 perubahan. Kita bagi 2 jadi kelompok besar. Ada perubahan yang memerlukan kalor, ada perubahan yang melepaskan kalor. Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor atau menyerap kalor itu mencair. Contohnya es ya. Es pengen jadi air, berarti dia memerlukan kalor. Kemudian menguap. Air misalkan, ingin jadi uap air, dia membutuhkan kalor juga. Menyublim juga, dari padat ke gas dia membutuhkan kalor. Dan ada juga perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Di sini ada membeku. Membeku itu dari cair ke padat ya. Kemudian ada mengkristal dan ada mengembun. Jadi ini adalah pengaruh kalor terhadap perubahan wujud
benda. Selain teori ini, ternyata ada kaitannya dengan hitungan ya. Kita simak di slide berikutnya. Nah, ini adalah hubungan kalor dengan perubahan wujud zat ya. Jadi ada istilahnya sendiri. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Kalor laten ya, ini ya. Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan tiap satuan massa zat untuk mengubah wujudnya tanpa mengalami perubahan suhu. Kata kuncinya ini, tanpa mengalami perubahan suhu. Jadi, mengubah wujud tanpa mengalami perubahan suhu. Jadi, gini ya maksudnya ya. Ketika misalkan es itu mencair, es itu kan padatan misalkan ya, mencair, di situ tidak ada perubahan suhu. Kalor yang diterima oleh es digunakan untuk merubah wujud dari padat ke cair. Ya, tolong dipahami itu ya. Jadi, ada perubahan wujud tanpa mengalami perubahan suhu. Karena kalor yang digunakan, kalornya itu digunakan untuk merubah wujud, bukan untuk merubah suhu. Ya, oke lanjut. Kalor laten ini ada dua ya, ada kalor penguapan atau pengembunan, kemudian ada kalor lebur atau kalor beku. Ini ada rumusnya sendiri ya. Sebetulnya ini lebih mudah. Kalor pada penguapan, simbolnya Q sama ya, sama dengan massa dikali kalor jenis uap zat tersebut. Uap atau embun ya, massa kali uap kalor jenis ya, kalor jenis uap ya, kalor penguapan. Kalau ini kalor sama dengan massa dikali kalor lebur. Ini kalor penguapan, QMU ya. Ini Q sama dengan M kali kalor lebur S, QML. Oke, ya. Pahami dulu sampai sini. Jadi, kalor itu pada saat perubahan suhu ya, pada saat berubah wujud, kalornya itu digunakan untuk merubah wujud, bukan untuk menaikkan suhu. Jadi kalau misalkan kita pakai termometer, pada saat air itu mencair ya, kalau misalkan kita ukur, itu tidak ada kenaikan suhu. Yang ada perubahan wujud zat. Ini keterangannya, Q itu kalor yang dibutuhkan atau dilepas, M-nya itu massa, L-nya itu kalor lebur atau kalor beku ya, tergantung soal. U-nya itu kalor uap atau kalor pengembunan, tergantung soal yang diberikan. Oke, lanjut. Nah, kalian akan dibawa ke sebuah diagram ya. Diagram yang menunjukkan di sini perubahan di sini ada perubahan zat, ada kenaikan suhu juga. Jadi kita bayangkan prosesnya seperti ini. Ini garis ini ya, garis yang vertikal ke atas, kita anggap ini adalah garis suhu. Jadi ini 0 derajat, kemudian di atasnya berarti positif ya, sampai kira-kira 100 derajat, di bawah 0 derajat berarti negatif, gitu ya. Jadi ini adalah garis suhu, kemudian ini adalah garis, bisa kita bayangkan wujud zatnya. Jadi bayangkan sama kalian, diagram ini sebetulnya menggambarkan, bayangkan ada bongkahan es ya, ada bongkahan es, kemudian disimpan di sebuah gelas lah, atau teko atau apa gitu ya. Si es ini disimpan di gelas, kemudian dipanaskan. Dari es mencair, kemudian dia kan sudah mencair tuh. Terus dipanaskan sampai dia mendidih di 100 derajat Celcius ya. Sampai dia menguap. Gitu ya. Jadi maksud dari diagram tuh itu maksudnya. Ini bentuknya masih es. Jadi kan dia misalkan minus 10 atau minus 5 gitu ya. Dipanaskan suhunya naik. Suhunya naik. Nah, sampai mencapai 0 derajat, kalornya itu, yang digunakannya itu tidak untuk menaikkan suhu, tapi digunakan untuk melebur atau mencair ini. Di sini kalor digunakan untuk berubah wujud dari padat menjadi cair. Nah, ketika semuanya sudah mencair, dipanaskan, barulah nanti suhunya naik. Nah, di sini airnya naik suhunya sampai 100 derajat, dia mendidih. Nah, di saat 100 derajat, suhu akan stabil, gitu ya. Di sini sampai mendidih dulu semua, karena kalornya itu digunakan untuk mengubah wujud ya, mengubah wujud dari air ke uap. Nah, di sini baru kalau ada kenaikan suhu, maka semuanya berubah menjadi
uap. Ya, ini adalah maksud dari diagram tersebut. Coba dipahami ya, karena sebetulnya kejadian ini biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian juga bisa membayangkan fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-harinya seperti apa. Kayak gitu ya. Kenapa harus ada diagram ini? Pertanyaannya sebetulnya nanti berkaitan dengan kalor. Jadi, contoh pertanyaannya bisa seperti ini. Tadi dari es itu dengan massa tertentu, kemudian dipanaskan sampai dia berubah jadi uap. Berapa kalor yang dibutuhkan? Nah, nanti kalian akan belajar menghitung kalor ini, 3, 4, 5 gitu ya. Ada proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, proses 5. Terlihat sangat rumit ya. Waduh, itu seperti apa? Tapi kalau kalian paham konsepnya gitu ya, tidak ada yang sulit. Oke ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, gambarnya kita hilangkan. Kita belajar perhitungannya. Kita lihat proses yang pertama. Dari titik A ke titik B, ini kita ibaratkan titik A ini misalkan minus ya, minus 5. Jadi kalau kita lihat ini ada kenaikan ya, ini kan diagram suhu, maka dia ada kenaikan suhu. Maka rumus untuk Q1 adalah nih ya, Q1 itu dari A ke B, Q1 sama dengan massa dikali kalor jenis S. Ya, ingat ya, tadi itu ya, kalor jenis itu kalor yang berkaitan dengan zat tertentu. Jadi, kalor jenis air, kalor jenis es, kalor jenis minyak itu berbeda-beda. Makanya, di sini menggunakan kalor jenis es. Karena di sini wujud benda tersebut itu masih es. Ya. Kemudian ada delta T, karena di sini ada kenaikan suhu. Dari A ke B, itu Q1. Lanjut dari titik B ke C, seperti yang sudah dibahas tadi, di sini tidak ada kenaikan suhu. Kita lihat ya, dia lurus di 0 derajat. Kalor di sini digunakan untuk merubah wujud dari padatan ke cair, ya. Rumusnya itu adalah Q2 massa dikali kalor lebur es. Ya. Karena di sini esnya melebur gitu. Jadi rumusnya kalor lebur es. Bukan kalor jenis lagi. Ini kalor lebur. Tadi itu ini kalor laten. Kalor yang digunakan untuk merubah wujud, bukan untuk menaikkan suhu. Lanjut, tadi itu ya, ternyata semua es sudah berubah menjadi air. Terus kita panaskan, kalau kita lihat di sini ada kenaikan suhu. Nah, kalau ada kenaikan suhu, ada delta T-nya pasti. Massa dikali kalor jenis air. Nah, ini ya, di sini sudah jadi air. Di sini tadi masih es. Perhatikan ini bedanya. Ini kalor jenis es, ini kalor jenis air, dikali dengan delta T. Delta T itu perubahannya berapa? Dari 0 ke 100 delta T-nya berapa? Kayak gitu ya. Kalau yang ini delta T-nya tergantung soal. Misalkan dari minus 10 ke 0, berarti delta T-nya berapa? 10 ya. Kayak gitu ya. Jadi tergantung soalnya. Kemudian tadi ya, air itu dipanaskan terus sampai mencapai 100 derajat Celcius. Terus dipanaskan. Ternyata di sini juga terjadi perubahan wujud dari air ke gas. Makanya di sini rumusnya adalah Q4 massa dikali dengan kalor laten uap air ya, kalor laten penguapan, kalor uap air. Di sini Q sama dengan M kali U. Ingat ya, di sini tidak ada perubahan suhu. Kemudian terus dipanaskan, ternyata terus naik suhunya. Nah, di sini berarti massa dikali kalor gas ya di sini ya, kali perubahan suhunya. Tapi biasanya sampai dari Q1 sampai Q4 atau Q3. Ya tergantung soalnya ya. Yang jelas kalian harus paham maksud dari diagram ini dan rumus-rumus yang ada di dalamnya. Sebetulnya kalau dilihat rumusnya hanya dua ya. Kalau ada delta T berarti M kali C kali delta T. C-nya itu kan kalor jenis, tergantung jenisnya. Kalau di sini berarti kalor jenisnya es. Kalau di sini kalor jenisnya air. Kalau di sini kalor jenisnya ya uap air. Kalor jenis uap berarti ya. Kalau ada perubahan suhu tadi ada delta T-nya. Kalau tidak ada perubahan suhu, yang ini nih. Q2 dan Q4 itu tadi kalor laten ya. Kalor yang digunakan untuk merubah wujud. Tinggal massa dikali dengan peristiwa apa yang terjadi di sana. Di sini kan peristiwanya melebur.
berarti ini kalor lebur, di sini zatnya es, berarti kalor lebur es. Di sini kalor uap air. Gitu ya. Coba dipahami dulu, karena sebetulnya konsepnya sederhana, hanya memang prosesnya agak sedikit lebih panjang. Ya, tapi kalau kalian paham konsepnya, mudah sebetulnya menghitungnya. Nah, ini contoh soal ya. Contoh soal yang ketiga. Kita baca dulu. Ada es ya, bermasa 200 gram, bersuhu minus 5 derajat Celcius, dipanasi ya, hingga melebur menjadi air bersuhu 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian pahami dulu maksudnya seperti apa, gitu ya. Karena ini berbeda dengan contoh soal yang sebelumnya. Contoh soal sebelumnya kan hanya menggunakan satu rumus. Tapi kalau kita lihat di sini ada es berubah menjadi air. Kemudian di sini ada kalor jenis, gitu ya. Kalor jenis es, kalor jenis air, kalor lebur, kayak gitu ya. Yang ditanya jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Bayangkan prosesnya. Dari es suhunya minus 5, dipanaskan sampai suhunya 100 derajat Celcius. Sampai situ. Sampai mendidih nggak? Sampai menguap nggak? Kita lihat ya. Kalau di sini sebenarnya sih mudah ya. Di sini soalnya ada kalor uapnya nggak? Nggak ada. Berarti tidak sampai menguap. Ini dihitungnya kalor sampai dia mencapai suhu 100 derajat Celcius. Ya. Nah, buat diagramnya lagi. Biasakan dibuat sama kalian ya. Untuk mempermudah proses perhitungan dan mempermudah kalian membayangkan bagaimana si proses perubahan dari es sampai air itu terjadi. Jadi kalau kita lihat dari diagram sini, bayangkan ini es ya, di sini minus 5, dipanaskan terus sampai 0, kayak gitu ya. Terus pada saat 0 itu dia melebur, kemudian dipanaskan lagi sampai 100 derajat Celcius. Prosesnya sampai situ. Jadi dari Q1, Q2 ke Q3 ya. Oke ya, sudah terbayang ya. Jadi harus bisa memahami maksud soal, prosesnya itu sampai mana. Kalau misalkan sampai dia menguap, berarti sampai sini. Kayak gitu ya. Karena ini sampai 100 derajat aja, berarti prosesnya sampai Q3. Oke, lanjut. Kita ikat lagi. Q1 ini ada perubahan suhu. Berarti di sini massa dikali kalor jenis es. Lihat, kalor jenis es, karena di sini es ya, masih es. Kali delta T perubahan suhunya dari minus 5 ke 0. Dari minus 5 ke 0. Jadi perubahan suhunya nggak langsung dari minus 5 ke 100. Tapi dilihat per prosesnya ya, dari sini ke sini. Jadi, masanya itu 200. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini 200 gram tidak dirubah menjadi kilogram? Sebetulnya ini bisa menyesuaikan dengan yang diketahui yang lainnya. Kalau kita lihat di sini, kalor jenisnya itu sudah kalori per gram. Jadi, ini nggak usah kita rubah, karena ini udah sama. Ini gram, ini gram. Kayak gitu ya. Ini akhirnya itu, berarti satuan akhirnya itu kalori, bukan joule. Ya. Kan tadi satuan internasional itu ada joule ya umumnya, tapi banyak juga yang pakai kalori. Gram itu dirubah apa tidak, lihat dari yang diketahui yang lainnya. Kalau di sini sudah per gram, berarti ini tidak usah kita rubah yang gramnya. Tinggal kita masukin. Tadi ya 200 gram. Kalor jenis es, diingat-ingat ini masih es ya. Kalor jenis es 0,5, delta T-nya 5. Pahami lagi ya, 5 dari mana tadi. Proses berikutnya, dari B ke C. Ini adalah proses meleburnya air. Tidak ada perubahan suhu. Maka rumusnya adalah betul, massa dikali dengan kalor lebur es. Massa dikali dengan kalor lebur es. Udah ya, tinggal dikalikan, ini mah mudah. Yang ketiga, proses dari C ke D itu ada kenaikan suhu. Di sini wujudnya apa? Udah air ya. Kalau ada kenaikan suhu, berarti ada delta T-nya. Berarti Q3 sama dengan M dikali kalor jenis air kali delta T-nya. Masanya 200, tadi kalor jenis airnya 1,
Nah, delta T-nya itu dari sini, dari 0, dari titik C ini ke titik D, itu 100. Jadi nggak dimulai dari awal, tapi dilihat per proses kalornya. Kita dapat Q1 sekian, Q2 sekian, Q3 sekian, maka total kalori yang dibutuhkan adalah tinggal dijumlahin aja. Dapatlah 36.500 kalori. Kayak gitu ya. Kalau ditanya dalam bentuk kilokalori, tinggal dibagi 1000. Berarti 36,5 kilokalori, tergantung yang ditanyakan. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan diulang lagi mungkin ya, atau bisa bertanya secara langsung. Baik anak-anak, itu penjelasan untuk hari ini. Pekan depan kita akan belajar tentang proses perpindahan kalor ya. Akan dimulai dari gambar ini. Oke, sampai berjumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat.